Hai, selamat datang di channel Tika. Terima kasih buat yang sudah nge-subscribe. Dan buat yang belum nge-subscribe, jangan lupa di-subscribe ya. Sebelum menonton videonya, siapkan mental dulu. Dengarkan baik-baik, resapi. Kalau kalian gak berani nonton sendiri, ajak teman, ajak saudara, atau ajak keluarga ya. Kali ini dan di video ini, aku akan menceritakan tentang asal-usul Nyi Roro Kidul. Ini kisah datang dari Jawa, tepatnya di daerah Pajajaran. Suatu hari ada kerajaan yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi ini tuh sangat gemar sekali berburu. Saking dia senangnya, gembiranya berburu ke hutan, dia nggak menyadari bahwa dia udah terlanjur masuk ke dalam hutan. Dia cobalah cari jalan keluarnya itu dan nggak menemukan jalan keluar. Dan tiba-tiba ada wanita cantik menghampiri dia dan bilang akan menunjukkan jalan keluar, tapi ada syaratnya. Syaratnya ini si Prabu Siliwangi ini harus nginep di tempatnya si cewek ini. Akhirnya setujulah itu si Prabu nginep di cewek berhari-hari dan dia jatuh cinta. Tapi dia harus banget pulang ke kerajaannya karena dia emang banyak tugasnya di kerajaan dan pasti orang kerajaan mencari dia nih. Akhirnya si Prabu ini datang dan berbulan-bulan dia melupakan istrinya yang ada di hutan ini. Tiba-tiba suatu malam ada tangisan bayi, entah dari mana ya. Prabu juga bingung kenapa ada tangisan bayi dari mana. Tapi dia samperin lah itu suara si bayi. Tiba-tiba ada asap yang muncul dan menyerupai istrinya. Istrinya pun berkata, jagalah anak ini. Lalu dia menghilang tanpa menunggu jawaban dari Prabu. Akhirnya Prabu ini menamakan putrinya sebagai Putri Kadita. Dia tumbuh cantik banget. Tapi pada suatu hari nih, si Prabu ini mikir gak ada anak laki-laki. Akhirnya sang Prabu menikah dengan Dewi Mutiara. Pada suatu hari Dewi Mutiara ini sudah hamil, tapi pas hamil ini si Dewi Mutiara ini jadi pemarah, egois, dan bahkan dia ada nih untuk menyingkirkan Putri Kadita karena menurut dia kasih sayangnya si Prabu Siliwangi ini terbagi jika ada Kadita. Tega kali ya si Dewi ini. Terus malam-malam si Dewi ini datang ke dukun untuk menyingkirkan si Kadita dengan cara mendatangkan penyakit kulit nih, cacar. Tiba-tiba malam-malam ada asap itu keluar dari kamar si Kadita berbau busuk. Namun si Kadita ini nggak menyadari, dia nggak tahu gitu. Tiba-tiba paginya udah cacar aja setubuh-tubuh. Sang Prabu ini mencoba mengobati ke berbagai wilayah lah di negerinya, namun nggak ada tabib-tabib yang sanggup untuk mengobatinya. Akhirnya kesempatan dalam kesempitan si Dewi ini memanas-manasin, nanti penyakitnya nular lah itulah. Akhirnya sang raja pun dengan berat hatinya mengusir Kadita dari kerajaan. Ya ampun, tega banget sih itu. Putri Kadita ini pun pergi ke dalam hutan dan tiba-tiba ada suara yang manggilnya, Kadita, Kadita gitu kan. Tapi dia percaya bahwa suara itu suara ibunya dan menyuruhnya ke pantai selatan. Akhirnya dia berhari-hari di pantai selatan dan tiba-tiba ada muncul lagi nih suara yang menyuruhnya untuk menyebur ke dalam pantai ini. Dia pun mengiyakan suara itu, nurut sama suara itu. Dia nyebur dan alangkah ajaibnya itu penyakit kulitnya itu udah hilang. Akhirnya dia tinggal di pantai selatan dengan membangun kerajaannya sendiri dan memiliki pasukan-pasukan gaib. Menurut rakyat sekitar, dia adalah penunggu pantai selatan yang disebut dengan Nyi Roro Kidul. Kenapa disebut Nyi Roro Kidul? Saya juga nggak tahu. Tapi menurut aku ini cerita nggak menyeramkan juga sih. Kayak yang aku cerita ini biasa aja, nggak terlalu menyeramkan ya. Tapi buat kalian semua yang merasa menyeramkan atau apa, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.